Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Firdausi. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2024 07 10 103. Nah, di kesempatan ini saya akan menerangkan dengan apa itu motivasi. Oke, langsung saja. Pengertian dari motivasi sendiri adalah dorongan yang mendorong seorang untuk melakukan sesuatu, baik memenuhi kebutuhannya atau mencapai tujuannya. Nah, dari sini kita bisa memaknai bahwa motivasi adalah dorongan. Nah, dorongan itu apa? Dorongan itu hal yang mungkin bisa membuat kita menjadi semangat untuk melakukan suatu pekerjaan apapun itu. Oke, motivasi juga berperan penting dalam menghadapi tantangan hidup. Di antaranya, membangun keinginan untuk mencapai tujuan, mendorong untuk melakukan kegiatan, menunjukkan hasil yang lebih baik, membentuk sikap inovatif dan determinasi. Oke, selanjutnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi. Nah, untuk motivasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya, yaitu motivasi yang timbul dari diri kita sendiri, yaitu contohnya aja kita memiliki mimpi, cita-cita. Nah, seperti banyak orang yang bilang, gapailah cita-cita setinggi langit. Nah, ketika kamu jatuh, maka masih dalam bintang-bintang. Seperti itu. Jadi kalau internal itu dari diri kita sendiri. Nah, oke, selanjutnya itu eksternal. Motivasi dari faktor eksternal itu bisa dari orang lain dan dari lingkungan. Lingkungan itu juga termasuk orang lain ya. Nah, contohnya kita memiliki teman, sahabat yang selalu memotivasi kita saat mengerjakan tugas seperti ini. Pastikan kita juga butuh teman. Salah satunya untuk video konten kreator ya. Oke, begitu. Selanjutnya, bagaimana sih membangun dan mempertahankan motivasi di tengah rintangan yang dihadapi? Nah, setiap individu pasti menghadapi tantangan yang dalam hidup, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Nah, selain itu motivasi juga membantu pola pikir kita. Yang pertama adalah kecerdasan. Nah, yang kedua kreativitas. Yang ketiga fokus dan mental. Oke, untuk cerdas akan membuat ketahanan cenderung memiliki pola pikir yang cerdas. Jadi orang yang memiliki motivasi tinggi itu pola pikirnya dia apa ya, kalau dikatakan itu berpola pikir cerdas. Oke. Selanjutnya kreativitas. Nah, dengan kreativitas adalah kreatif. Dari kata kreatif itu menciptakan suatu hal baru. Mungkin ketika kita menciptakan suatu hal baru itu harus ada motivasi dari eksternal maupun internal ya. Oke, selanjutnya fokus. Nah, dengan kita banyak motivasi, ya khususnya motivasi yang positif ya, jangan yang negatif, maka kita akan lebih fokus untuk mengerjakan suatu hal, entah itu dalam pekerjaan maupun dalam pembelajaran. Nah, untuk mental sendiri, karena banyaknya orang sekarang itu kurangnya motivasi yang positif, maka mental mereka itu agak down. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah mental nah, yang kita butuhkan sekarang adalah motivasi yang positif untuk menumbuhkan mental yang kuat dari diri kita sendiri. Oke, selanjutnya strategi meningkatkan motivasi di tengah tantangan. Oke, karena kita masih dalam tahap belajar, masih remaja dan masih butuh banyak motivasi untuk keberlangsungan hidup kita. Salah satunya adalah menetapkan tujuan realistis, membuat tujuan yang dapat dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, mengembangkan rencana aksi, memilih langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan dapat meningkatkan rasa kontrol. Yang ketiga, menggunakan visualisasi, membayangkan keberhasilan dapat memotivasi individu untuk berusaha lebih keras. Yang keempat adalah berfokus pada proses,
menghargai setiap langkah yang diambil, bukan hanya hasil akhir untuk menjaga semangat. Baik, itu adalah penyampaian dari presentasi dari saya. Jika banyak salah kata atau bahasa yang kurang jelas, saya mohon maaf. Nun wal qalami wama yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.